Shalom saudara, apa kabar semua? Dimanapun saudara, Bapak Ibu berada, harapan saya semua tetap baik-baik dan tetap sehat selalu. Hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, mari kita mendekatkan diri dulu kepada Tuhan, mari kita puji dan sembah Tuhan untuk mempersiapkan kita terima yang terbaik. Mari kita puji dan sembah Tuhan, saudara. Ada Tuhan yang layak dipuji, ada Tuhan yang layak disembah, karena Dia adalah Tuhan yang hidup, karena Dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya rana bada kata kita bayara, ya rana bada kita bayara da bayara da basi. Kau baik Tuhan, Kau baik Bapa, Kau ajaib Tuhan, Kau hebat, Kau mulia, Kau segalanya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai
kasih, kasih terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan, mengalir di hidupku Bapa, mengalir di keluargaku Terima kasih Tuhan, kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku
Terima kasih Tuhan. Jadikan aku biji matamu, siapa aku ini Tuhan. Ya rada bayar rada basi, bayar rada. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu. Kalau kami pikir siapa kami ini Tuhan, layak dapat pengampunan, layak dapat pertolongan, layak dapat penyertaan darimu Tuhan. Itu semua hanya kebaikan-Mu. Maka Kau menaungi kehidupan kami sampai sekarang Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Bapa, kami rindu belajar sesuatu yang baru. Kami rindu belajar sesuatu yang ajaib daripada firman-Mu. Karena itu urapi lidah bibir hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Berikan pengertian, pencerahan yang datang daripada Roh Kudus kepada kami semua. Sehingga kami belajar hal-hal yang ajaib daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi saudara, mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Mari kita buka 1 Samuel pasal yang ke-27. 1 Samuel pasal 27. Kalau saudara perhatikan sekarang kita sudah banyak berpusat kepada Daud. Saudara, memang terakhir-terakhir ini ada shifting dari tengah Samuel ke Samuel yang mau berakhir, saudara. Banyak tentang Daud. Nanti juga di 2 Samuel cerita tentang Daud, saudara. Bagaimana dia akhirnya menjadi raja Yehuda, kemudian menjadi raja seluruh Israel. Nah, 1 Samuel pasal yang ke-27. Perikopnya Daud di antara orang Filistin. Dari perikopnya aja saya udah nggak terlalu senang, saudara. Karena dari belakang-belakang kita melihat Daud orang yang selalu disertai, dipimpin Tuhan. Harusnya dia tidak mempunyai kekhawatiran, tapi mungkin karena buronnya dia sudah menjadi terlalu lama sehingga namanya manusia bisa ada tawar hati dan ada ketakutan, betul? Ya. Dia diselamatkan sama Tuhan, dia dipimpin sama Tuhan, dia berespon benar, dia diselamatkan sama Tuhan lewat Abigail. Nah, di sini menarik sekali terjadi satu blunder yang menurut saya ada konsekuensinya. Ya, mari kita baca ayat 1. Daud di antara orang Filistin, tetapi Daud berpikir dalam hatinya. Nah, ini udah salah, saudara. Daud berpikir dalam hatinya. Berapa sering kita berpikir dalam hati sendiri, kita bicara sama diri sendiri yang keluar negatif-negatif, betul? Apalagi kalau memang keadaan sedang tidak baik. Apalagi kalau keadaan sedang tidak mendukung, saudara. Contohnya pandemi kemarin, di mana semua sedang mengalami ketakutan, mengalami teror, benar-benar melihat ada orang di kiri kanan yang meninggal. Ya, gampang sekali kalau kita bicara dengan diri sendiri, gampang sekali kalau kita pikir-pikir sendiri, keluar hal-hal yang negatif, ketakutan dan kekhawatiran, betul? Itu juga terjadi di Daud. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari, aku akan binasa oleh tangan Saul. Mana mungkin? Saya bingung kenapa Daud bisa pikir begini. 3.000 pasukan aja gak ada yang bangun waktu Daud ada di kemah, betul? Kebetulankah Saul masuk ke dalam gua dan di situ ketemu Daud dengan 600 orangnya? Kalau sudah mau ketangkep dan sudah binasa, tentu sudah dari dulu, betul? Kalau Tuhan memang mau menyerahkan Daud ke tangan Saul, maka ngapain Tuhan ulur-ulur? Pasti terjadi apa adanya. Bagaimanapun juga suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Mungkin dia trauma kedua kali dikejar Saul. Tapi kenapa dia berlindung kepada bangsa musuhnya Tuhan? Itu pertanyaannya. Bukankah berlindung di negeri sendiri Tuhan sertai selalu gak kenapa-napa?
Ya. Makanya saudara, di sini kita belajar bahwa percaya sama Tuhan itu setiap hari. Bukan sekali-sekali. Waktu itu saya percaya banget sama Tuhan, tapi sekarang susah. No, percaya sama Tuhan, kita harus latih diri kita itu setiap hari. Saya percaya sama Tuhan, hari ini Dia cukupkan kehidupan saya. Hari ini juga boleh percaya untuk masa depan, betul? Jadi selalu percaya sama Tuhan, harus konsisten belajar percaya sama Tuhan. Ayat 2, bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana. Ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu kepada Akis bin Moak, raja kota Gad. Ya, Akis bin Moak, raja kota Gad. Akis ini julukan ya saudara ya. Nah, Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gad masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dan kedua orang istrinya yaitu Ahinoam perempuan Yizreel dan Abigail bekas istri Nabal perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Logis itu. Berkatalah Daud kepada Akis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, hai raja, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Maka pada hari itu Akis memberikan Ziklag kepadanya. Itulah sebabnya Ziklag menjadi kepunyaan Raja-Raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Saya wondering apakah Daud di Ziklag ini tetap menyembah Tuhan. Karena dia bersembunyi di musuhnya Tuhan. Dia memilih perlindungan dari musuhnya Tuhan. Apakah hati bisa tenang menyembah Tuhan? Betul? Saat kita tidak berada di dalam teritorialnya Tuhan. Saat kita menjauhkan diri karena dosa, saudara. Saat kita melakukan kesalahan dan kita segera gak berbalik. Susah kan untuk menyembah Tuhan? Susah kan untuk berdoa? Adanya kita gak menyembah, kita gak berdoa, kita gak ke gereja, kita gak dengar firman Tuhan. Karena kita tahu kita bukan berada di dalam teritori Tuhan. Kita sendiri masing-masing juga punya hati nurani. Saat berbuat dosa, apakah semunafik itu untuk kita datang ke Tuhan dengan merasa tidak apa-apa? Pasti enggak. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam hati kita. That's a tender heart. Karena Roh Kudus. Makanya I'm wondering, apakah 1 tahun 4 bulan ini mungkin menjadi masa-masa kekeringan buat Daud? Karena dia berlindung berada di teritorial musuh, saudara. Karena itu, janganlah kita berlama-lama di dalam teritorial musuh. Baliklah kepada Tuhan karena tangannya selalu terbuka. Amin. Ayat 8. Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girsi, dan orang Amalek. Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai tanah Mesir. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup. Baik laki-laki maupun perempuan, ia merampas kambing-kambing, domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian. Kemudian pulanglah ia kembalilah kepada Akis. Jika Akis bertanya, di mana kamu menyerbu pada hari ini? Maka jawab Daud, di tanah Negeb Yehuda, atau di tanah Negeb orang Yeramel, atau di tanah Negeb orang Keni. Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gad. Sebab pikirnya jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata, beginilah dilakukan Daud. Itulah kebiasaan selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Jadi kebiasaannya ya perang aja, bunuh aja, jarah aja. Seperti tidak ada tujuan hidup, betul? Seperti tidak ada arah. Seperti tidak mendapatkan tuntunan Tuhan. Karena itu mungkin hipotesa saya betul ini Daud mengalami kekeringan. Bukankah saat kita jauh dan mengalami kekeringan, saudara, kehidupan rasa tidak bermakna dan gak punya tujuan? Kita mau apa rasanya kita gak tahu. Kita mau apa juga rasanya hanya rutinitas, betul? Dan tidak ada greget rasanya. Tidak ada tujuan, tidak ada kehendak Tuhan, tidak ada perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, layaknya hidup kita jangan seperti itu. Ayat 12, tetapi Akis mempercayai Daud sebab pikirnya, tentulah ia telah membuat diri dibenci di antara orang Israel bangsanya. Ia akan menjadi hambaku sampai selamanya. Karena Daud berlindung kepada Filistin, maka orang-orang Israel membenci Daud, mulai kehilangan respek sama dia. Inilah konsekuensinya.
yang terjadi sama Daud, saudara. Makanya Akis bilang, ya dia mah udah dibenci sama bangsanya sendiri. Mungkin Tuhan juga sudah meninggalkan dia, maka dia akan jadi hambaku selama-lamanya. Dari sini kita lihat satu hal, saudara, bahwa penyertaan Tuhan selama-lamanya. Artinya gini, walaupun dia sudah bersembunyi di pada musuhnya Tuhan, bahkan rajanya aja bisa lihat bahwa dia udah ditinggalin Tuhan lah, tapi Tuhan tidak meninggalkan dia. Itu ajaibnya Tuhan kita, saudara. Karena itu buru-burulah kita kembali berbalik kepada Tuhan. Jangan lama-lama. Karena Tuhan tangan selalu terbuka, betul? Kita tahu ceritanya bagaimana Daud disertai Tuhan. Tuhan kalau sudah ngomong menyertai, maka dia menyertai. Amin. Nah, mari kita belajar satu hal dari yang saudara? Dari yang ayat 1. Daud berpikir dalam hatinya, saya binasa deh. Saudara tahukah bahwa dalam kehidupan ini ada benteng-benteng pikiran yang menyelimuti kehidupan kita. Sama seperti Daud. Daud mengalami apa yang namanya the battlefields of mind. Tadi saya bilang dia mungkin udah terlalu lama dikejar-kejar Saul. Sehingga dia lelah dan tiba-tiba di dalam pikirannya ada sebuah benteng yang bilang bahwa saya pasti binasa sama Saul. Begitu juga dengan beberapa orang kita yang waktu semasa COVID kemarin ada benteng di pikirannya. Aduh, saya kalau kena COVID habis lah. Saya kena COVID mati dah. Saya kena COVID habis. Sehingga membuat kita melakukan keputusan-keputusan yang salah, betul? Setiap kita punya benteng pikiran yang salah. Yang mungkin, I'm sorry to say, ditaruh sama orang tua kita dari dulu. Saya kasih contoh hal simple. Berapa banyak dari kita yang kalau diajarin sama orang tua, kalau memberikan persembahan atau kolekte, udah pakai duit sisa aja. Atau pakai duit kecil, betul? Tuh ada sisa, kamu ambil buat nanti kamu taruh ke sekolah minggu, betul? Dari dulu kita selalu pikir gitu. Persembahan atau kolekte pakai duit yang kecil, pakai duit yang sisa, pakai duit yang receh. Kalau saudara enggak, saya dulu begitu. Dan saya yakin kalau yang umurnya seperti saya, atau bahkan lebih tua, mungkin juga mengalami hal yang sama. Tidak sadar itu menjadi benteng pikiran, cara pikir kita kalau memberikan persembahan justru yang sisa. Padahal firman Tuhan berkata memberikan persembahan itu yang terbaik. Bahkan kadang saya masih dengar kalau di ibadah raya yang berdoa persembahan, Tuhan terimalah persembahan kami yang sedikit ini. Saya nggak salahin orangnya, tapi karena memang ada benteng pikiran yang sudah mendikte jalan-jalan kehidupan kita sehingga kita mengambil keputusan yang salah. Ya, sama dengan botol ini, saudara. Air adalah kehidupan. Botol adalah cara pikir. Saat botol atau cara pikir ini salah, bentuknya salah, andaikan ini bentuknya salah, saudara, maka kehidupan akan mengikuti bentuk yang salah. Akan mengikuti cara pikir yang salah. Begitu juga Daud. Saat dia berpikir dia bisa binasa, maka kehidupan dia mengarah ke tempat yang salah. Ya udah, berlindung aja di bangsa Filistin. Karena itu firman Tuhan saya mau bacakan buat kita semua. 2 Korintus 10 ayat 3-5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng ini adalah salah satunya adalah cara pikir kita. Perkataan salah yang keluar dari diri kita yang membentuk stronghold di dalam kehidupan kita, maka disebut benteng-benteng. Kami mematahkan siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikirannya. Kami menawan segala pikiran yang salah dan menaklukkannya kepada Kristus yang adalah kebenaran. Artinya gini, saudara. Daud bisa berpikir kenapa dia bisa binasa. Karena ada benteng yang layer demi layer terbentuk di dalam pikirannya dia. Saul lempar tombak ke saya. Saul mau coba bunuh saya. Benteng-benteng mulai terbentuk. Layer demi layer. Dia kejar saya dengan ribuan orang.
saya luput. Dia kejar saya lagi dengan ribuan orang, saya luput. Saat benteng sudah terbentuk, waktu dia berpikir sendiri, kayaknya selanjutnya saya mati. Pikirannya atau kehidupannya terhalang oleh benteng tersebut. Karena itu firman Tuhan sangat ajaib, dia bilang, mari kita tawan atau kita hancurkan benteng ini, layer demi layer. Dengan firman Tuhan, menawan pikiran kita yang salah kepada Kristus yang adalah kebenaran. Artinya kita harus cari kebenaran firman Tuhan yang menjadi lawan daripada benteng-benteng yang salah itu, saudara. Dan gak cukup untuk satu kali. Dan harus terus-menerus diruntuhkan benteng-benteng pemikiran yang salah. Mungkin kalau dalam cerita Daud, seharusnya Daud mengingat kembali keperkasaan Tuhan, kehebatan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong dia. Sehingga pekerjaan Tuhan itu meruntuhkan benteng-benteng pikirannya Daud. Sehingga dia tidak mengambil keputusan yang salah. Nah, apa benteng pikiran yang ada di dalam kehidupan saudara? Saya gak mungkin dipromosi. Saya gak mungkin sejahtera. Saya gak mungkin dapat pekerjaan. Segalanya, mari kita tawan kepada Kristus. Mari kita katakan yang baik terhadap pikiran kita sendiri. Tuhan Allah adalah Allah yang maha kuasa, yang besar, yang menaungi kita. Katakan itu setiap hari untuk meruntuhkan benteng-benteng. Tuhan tidak merencanakan rencana yang jahat, tapi rencana yang damai, sukacita, sejahtera buat kita. Katakan itu dan runtuhkan benteng-benteng pikiran yang salah. Dan saya percaya saudara, apabila stronghold dan benteng itu sudah tidak ada, maka kita bisa mengambil keputusan yang benar dalam kehidupan kita. Dan keputusan kita pasti akan membawa kita kepada padang rumput dan tempat yang penuh dengan air, yaitu masa depan yang indah dan penuh harapan. Amin. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Ajari kami mencari kehendak-Mu, bukan kehendak pikiran kami sendiri. Ajari kami mencari kebenaran-Mu, supaya tidak ada cara pikir kami yang salah. Sehingga saat kami berpikir dengan diri kami sendiri, maka yang keluar adalah kehidupan. Maka yang keluar adalah sesuatu yang baik dan manis di dalam kehidupan. Terima kasih buat firman-Mu, kami belajar banyak. We are excited to learn more from your words, Tuhan. Karena itu berikan kami terus semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran selanjutnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.